Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah hari ini kembali diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk beraktivitas, untuk beramal soleh. Di antaranya kita juga masih diberikan kesempatan untuk thalabul ilm, meskipun dengan cara digital atau online atau melalui platform YouTube ya. Itu semua kita patut syukuri, alhamdulillah. Itu artinya kita dimudahkan jalan menuju surga oleh Allah insyaallah. Baik, kita masih di bahasan kitab Bustanul Wa'idhin karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Ya, di beberapa pertemuan atau di episode sebelumnya kita juga sudah masuk tentang pembahasan isti'adzah, juga ta'awuznya Nabi SAW, juga berbagai macam makna ta'awuz atau apa saja yang perlu dimintakan kepada Allah tentang akan perlindungannya dari ini dan banyak sekali. Dan biasanya Al-Imam Ibnul Jauzi juga sering memberikan itu kepada atau memberikan contoh atau memberikan ini loh, kalau kita mau meminta perlindungan ini segala macam, kira-kira gitu ya. Baik, sahabat asli, alhamdulillah kita mau masuk ke pembahasan setelah ini atau melanjutkan bahasan tentang isti'adzah. Baik, kita akan baca kitabnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala asbab azabil qabr. Sebab-sebab adanya azab kubur. Kan di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang azab kubur. Kan Nabi berlindung dari azab kubur gitu ya. Nah, di antara sebab azab kubur itu di pertemuan sebelumnya juga kita sudah bahas. Nah, apa saja sebab azab kubur itu? Baik. Waqad ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yu'adzabu ahadun fi qabrihi illa bi ihda thalath. Seseorang tidak akan diazab di kuburnya kecuali dengan salah satu dari tiga hal ini. Pertama, fil ghibah, dalam urusan ghibah. Yang kedua, namimah, adu domba, dan yang ketiga, al-baul. Berarti tiga hal ini menyebabkan seseorang disiksa di kuburnya, dapat azab di kuburnya, gitu ya. Fa'afallaha Allah ibadullah ta'awadhu billahi minal ghibati wan namimati wal buhtan. Oleh karena itu, wahai hamba-hamba Allah, jagalah dirimu dari ghibah, dari mengadu domba dan menuduh tanpa bukti, buhtan. Wa adzal jiran, juga jauhkan dirimu dari mengganggu tetangga. Fa inna dzalika kullah yub'idu 'anir rahman, karena semua itu menjauhkanmu dari Allah Ar-Rahman. Wa yuqarribu minasyaitan, dan mendekatkanmu kepada setan. Ya, pasti selalu bertolak belakang antara kemauan Allah dan kemauan setan itu. Wa yuqarribu minasyaitan wa yasuddu 'anil juban. Jadi dipengaruhi oleh setan gitu ya. Mendekatkan kepada setan dan menjauhkan diri kepada Allah kalau kita mengerjakan hal-hal tersebut tadi. A'udzu billahi min 'illatid din wa a'udzu billahi min dha'fil yaqin. Ini beliau ingin semuanya berrima belakangnya itu maksudnya sesuai. Na gitu, semuanya kayak sama. Kalau dalam puisi bahasa Indonesia namanya rima, berrima gitu. Ada kecocokan antara akhir-akhir kata atau akhir kalimat.
A'udzubillahi minasyaitonir la'in, tuh kan. Enon lagi nih, dan aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. A'udzubillahi min sakhati rabbil alamin, tuh. Aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. A'udzubillahi minasyaitonil matsbur, a'udzubillahi min adzabil qubur, a'udzubillahi min tarkil na'imi was surur. Billahi minas saddi min daril tahbur, a'udzu billahi min adzabil waili watsubur, wa a'udzu billahi min uqubatin man ya'lamu ma fis sudur. Ini Imam Ibnul Jauzi seperti biasa beliau memberikan banyak sekali hal-hal yang bagian dari ta'awuz, bagian dari kita minta perlindungan kepada Allah, ya. Makanya Masya Allahnya itu kirain kita tuh ya selama ini ya kita tahu sih meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk gitu ya. Juga ada sih beberapa tambahan dari hadis Nabi, A'udzubillahi minal gham, ya minal ham, minal juben gitu-gitu ya. Aku berlindung kepada Allah dari rasa takut, pengecut, ya. Pokoknya hal-hal yang kurang baik lah gitu ya. Ada sih kita tahu itu, tapi ya Ibnul Jauzi lebih lagi beliau memberikan apa saja sih yang perlu kita mintakan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Baik, Al-Quran, kita masuk ke subtema baru. Al-Quran ya'muru bil isti'adzah. Quran itu sendiri meminta kita, memerintahkan kita untuk beristi'adzah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Wa'alamu ibadallah anna man ista'adza billahil azim minasyaitonir rajim faqad amila bil Qur'anil karim. Ya, lihat nih. Ya. Al-Qur'an tadi kan temanya adalah Al-Qur'an memerintahkan kita untuk beristi'adzah gitu ya. Nah, di sini Ibnul Jauzi mengatakan, ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya barang siapa yang meminta pertolongan kepada Yang Maha Agung, Al-Azim, untuk menghadapi syaitanir rajim, setan yang terkutuk, maka orang tersebut meskipun cuma begitu, itu sudah termasuk orang yang telah mengamalkan Al-Quran. Loh iya, kan perintah untuk meminta pertolongan dari setan kan banyak. Sehingga kalau kita meminta pertolongan juga pun itu bagian dari kita mengerjakan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Jadi kita mengamalkan Al-Quran lah. Buktinya itu kita amalin gitu lah. Baik. Wadzalika anna Allah tabaraka wa ta'ala amarahu bil isti'adzah minal la'in iblis fi ay katsiran minal Qur'an. Ya karena hal itu diperintahkan oleh Allah langsung untuk kita sebagai manusia meminta perlindungan dari jin, dari iblis, dari setan semuanya gitu ya. Itu yang dinamakan meminta perlindungan. Baik. Faman ista'adza bil malikil wahhab min syarri syaitanil kadzdzab faqad amila bis sunnati wa ahkamil kitab wal Qur'an syafi'un liman amila bihi wa khasmun 'ala man lam ya'mal bihi. Ya, kata Ibnul Jauzi, barang siapa yang meminta pertolongan kepada Allah Al-Malikul Wahhab dari syaitan Al-Kadzdzab. Apa arti Al-Kadzdzab? Sering bohong. Faqad amila bis sunnati wa ahkamil kitab. Orang yang seperti itu sudah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Gitu ya. Wal Qur'anu syafi'un liman amila bih. Dan Quran akan menjadi syafaat nanti di hari kiamat bagi orang-orang yang mendalaminya. Wa khasmun 'ala man lam ya'mal bih. Bahkan bisa jadi Quran itu menjadi musuh di hari kiamat yang akan menentang kita karena kita tidak baca Quran, tidak mengamalkan. Naudzubillah. Baik, wa'lamu, dan ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, anna syaitana yasuddukum 'anil amali bitanzil. Setan selalu saja menghalangi jalan kalian untuk kembali kepada wahyu. Ya, setan membuat teori-teori lain selain Quran itu lebih bagus.
Makanya kita jangan sampai kalah sama setan. Tetap teori-teori paling bagus itu ada di Quran, bahkan sudah teruji. Bukan hasil-hasil teori yang baru kemarin dan lain sebagainya. Makanya setan itu mencoba menjauhkan kita dari kitab tuntunan kita. Bicara teori, bicara prakteknya itu Quran banyak gitu, ya. Kemudian wa yub'idukum 'anil malikil jalil, dan menjauhkan kalian dari raja yang mulia. Wa yulqikum fi ma'siyatihi litasiru ilal 'adzabid da'imit tawil. Dan setan mengajak kalian, ya, mengajak kalian untuk bermaksiat, ya, untuk bermaksiat. Makanya kalau kita lagi semangat nih ibadah kita gitu ya, niatkan kita ini sedang beribadah supaya setan tuh enggak, apa, dalam tanda kutip, enggak kerja lah gitu. Karena dia kalah gitu ya. Kita lagi semangat-semangat ibadah makanya gas terus. Kenapa? Karena setan selalu menghalang-halangi kita dari jalan kebaikan. Dibisikin bisikan-bisikan setan tuh bahaya tuh teman-teman ya. Bahaya sekali. Baik, likulli ahadin asyaiton. Setiap orang tuh punya setan. Setiap orang punya setan. Ruwiya an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha annaha qalat. Diriwayatkan dari Bunda Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Terus annaha qalat, Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, ma min ahadin illa wa ma'ahu syaitan. Aisyah radhiyallahu anha dengan kepolosannya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, emang setiap kita punya setan ya?" Gitu kira-kira. Emang setiap kita punya setan ya? Qala na'am, Nabi bilang iya, ada setannya. Wa anta ya Rasulullah, bahkan engkau wahai Rasulullah, kata Ibunda Aisyah penasaran gitu. Qala wa ana illa anna Allah a'anani alaihi fa aslam. Ya, eh apa tadi, wa ana illa anna Allah a'anani. Kan Rasul ditanya oleh Ibunda Aisyah, semua orang punya setan ya Rasulullah? Punya. Sampai engkau juga punya? Punya. Cuma saya beda kasusnya gitu mungkin ya. Saya meminta perlindungan Allah agar setan itu ditangkap gitu ya mungkin, kemudian diganti dengan cahaya Islam, karena katanya setannya masuk Islam. Fa'anani fa'aslam. A'udzu billahi min khusyu'in nifaq. Nah, lagi-lagi ya Ibnu Jauzi mengajar kita berbagai macam ta'awudz. Aku berlindung kepada Allah dari min khusyu'in nifaq. Khusyuk yang mengandung kemunafikan. A'udzu billahi minal bu'di wal firaq. Aku juga berlindung kepada Allah dari dikucilkan, minal bu'di wal firaq. Aku berlindung kepada Allah dari hal-hal yang bisa memecah belah persatuan orang-orang beriman. Wa a'udzu billahi min mukhalafatil malikil khallaq. Juga aku berlindung kepada Allah dari mukhalafatul malik. Mukhalafatul malikul al-khallaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melanggar atau menyelisihi gitu ya pendapat raja gitu ya. Nah, jadi sini maksudnya Allah, a'udzubillahi min adzabin yaumat talaq. A'udzubillahi minal khilaf ba'dal wafaq. Aku berlindung kepada Allah dari azab yaumat talaq, di hari kiamat. A'udzubillahi minal khilaf ba'dal wifaq. Aku berlindung kepada Allah dari perselisihan setelah sebelumnya saling bersaudara, ba'dal wafaq. Ini ada beberapa nasyidnya. Waihak a'udz billahi dzil jalali wal majdi wan na'ma'i wal ifdali thumma tlu ayatin minal qur'ani wahidallaha wa la tubali. A'udzu billahi min 'abdin syarid, a'udzu billahi min syaitanin marid, a'udzu billahi min aduwwin hasid, a'udzu billahi min qalbin fasid, a'udzu billahi min badanin min budni an ta'ati mutaqa'in.
Baik. Wa'lamu ibadallah, tadi beberapa contoh isti'adzah dari Ibnu Jauzi ya. Aku berlindung kepada ini, aku berlindung kepada ini, dan lain sebagainya. Wa'lamu an ibadallah annallaha tabaraka ta'ala idza arada bi'abdihi khairan ab'ada anhu syaitana wa 'anahu 'alaihi wa nashatta li ta'ati wa azala min badanihi lil kasal wa aqbala al budu' inda dzalika 'ala maulah. Dan anak Adam, wahai kalian ketahuilah wahai para hamba. A'udzubil wa'lam ibadallah annallaha tabaraka ta'ala ini. Ketahuilah wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala idza arada bi 'abdihi khairan ab'ada an syaitani. Allah kalau ingin hambanya itu jadi baik, dia dijauhkan dari setannya, ya. Kemudian wa'anahu 'alaihi wa nasyatahu li ta'ah. Jadi enggak cuma apa tadi dikasih tahu kalau setan itu adalah musuh gitu ya. Sehingga kalau kamu bergabung sama mereka kamu lebih jauh gitu ya. Idza arada bi 'abdihi khairan, bahkan Allah kalau ingin menetapkan orang ini jadi orang baik, dihapus, disuruh pergi setannya. Jadi Allah punya andil besar di situ. Dan Allah menolongnya, memberikan dia semangat gitu ya untuk taat kepada Allah terus-menerus dengan dengan khusyuk. An badanihi al-kasal. Jadi kalau kita nggak ada setan gitu kan Allah pengen kita baik nih. Akhirnya setannya diusir gitu. Nah, akhirnya kita jadi semangat. Karena nggak ada bisikan-bisikan, udah nanti aja, nanti aja gitu. Jadi kita nggak ada bisikan setan itu, akhirnya kita nasyatahu lit-ta'ah. Semangat kita dalam melakukan ketaatan. Wa azala an badanihil kasal. Rasa malas itu dihilangin. Faqbala al-'abdu inda dzalika 'ala maulah wa a'rid 'amman siwah wa athara ridah sayyiduhu 'ala hawah. Fa inda dzalika yaj'alullahu al-jannatal 'aliyati ma'wa. Intinya kalau kita ingin dibuat oleh Allah jadi orang yang hebat, yang baik gitu ya, Allah jauhkan dari kita setan. Kemudian kalau udah setan nggak ada kan sebagai faktor eksternalnya, ya berarti kita ngaji beneran tuh. Ya, semangat gitu. Bukan malah males, setan disalahin lagi, nggak kayak gitu ya. Padahal setan udah dijauhkan oleh Allah. Intinya kalau kita udah dijauhkan oleh Allah karena Allah ingin kita jadi baik, setannya dijauhin, kita dibuat semangat untuk beramal soleh. Gitu kira-kira. Ya, baik. Wa idza arada bi 'abdihi syarran. Sebaliknya kalau Allah ingin dia jadi buruk, makkana minhu syaitanahu wa sallatahu alaih. Udah setannya dibiarin di situ sama Allah. Naudzubillah. Bahkan nanti setannya membuat malas itu, dibuatkan malas. Ya dibikin malas lah. Setiap kali ada ketaatan, nah, ntar aja, menunda-nunda dan lain sebagainya. Itu kurang baik. Wa habbaba ilaihi a'malu ahli nar. Naudzubillah. Bahkan pekerjaan penduduk neraka tuh dibuat suka orang tadi dibuat suka tentang pekerjaan penduduk neraka, amalan ahli neraka. Wa baghadha ilaihi a'mal ahli daril qarar. Ya, ini makanya selalu bertentangan antara surga dan neraka. Makanya kalau kita memutuskan untuk masuk surga ya pasti jangan masuk neraka gitu loh. Ya, makanya ini penting bahwa kita berta'awudz, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan itu bukan semata-mata kita di dunia tapi untuk sampai ke akhirat. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, mungkin itu teman-teman yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi di episode yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.